Kembali ketemu dengan saya Cecilia Rusmawidione. Kita akan belajar bersama tentang anggaran variabel di mata kuliah anggaran perusahaan. Di dalam anggaran variabel di sini, tujuan kita belajar itu adalah nanti untuk menghitung anggaran biaya variabel. Yang kedua, tentang pemahaman terhadap anggaran biaya variabel tersebut. Untuk memudahkan kita dalam memahami tentang anggaran variabel, materi yang kita akan bahas yang pertama itu tentang pengertian anggaran variabel, kegunaan anggaran variabel, klasifikasi biaya, ya. Terus nanti ada tentang pemilihan satuan dasar kegiatan, ada metode penentuan variabilitas biaya dan metode penyajian anggaran variabel. Yang pertama dulu yaitu tentang anggaran variabel, ya. Maksudnya itu apa? Ya. Pengertian anggaran variabel di sini dikatakan bahwa anggaran yang merencanakan tingkat perubahan biaya terhadap biaya tidak langsung sehubungan dengan perubahan aktivitas perusahaan dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Maksudnya di sini itu adalah seringkali perusahaan itu terdapat perubahan dari kapasitas yang direncanakan. Jadi ada perubahan output atau perubahan produksi dari yang direncanakan. Karena adanya perubahan tersebut, otomatis biaya yang akan dikeluarkan itu juga akan berubah. Karena terkait dengan di sini dikatakan perubahan biaya itu akan sehubungan dengan perubahan aktivitas perusahaan. Nah, untuk mempersiapkan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya perubahan yang ada di dalam perusahaan tersebut, maka perusahaan itu sebaiknya menyusun anggaran dalam bentuk yang berbeda. Ya. Karena kalau posisinya menyusun anggaran tetap, maka tidak akan relevan. Ya, oleh karena itu, perusahaan harus menyusun anggaran variabel. Ya. Nah, dengan disusunnya anggaran variabel tersebut, maka perusahaan dapat lebih mengetahui berapa besarnya perubahan biaya ya dengan adanya perubahan kapasitas. Nah, tujuan anggaran variabel di sini yaitu untuk menunjukkan bagaimana dan sejauh mana biaya dipengaruhi oleh volume output. Jadi nanti ada hubungan antara faktor biaya dan output tersebut itu ditunjukkan di dalam anggaran variabel tersebut. Ya. Dengan demikian bahwa anggaran variabel itu akan menjadi rumus atau petunjuk ya, atau sebagai pedoman bagaimana nanti setiap elemen biaya itu akan berubah karena adanya perubahan kapasitas atau perubahan output atau perubahan di dalam kegiatan perusahaan. Akan tetapi, hubungan tersebut itu hanya berlaku untuk suatu relevan ring tertentu, yaitu suatu interval batas berlakunya anggaran variabel yang disusun. Nah, kenapa di sini hanya berlaku pada interval tertentu? Ya, karena kita harus ingat bahwa biaya-biaya tersebut itu dalam jangka panjang itu bisa berubah. Kegunaan untuk anggaran variabel.
Tadi yang pertama adalah menyajikan jumlah anggaran pengeluaran yang disesuaikan dengan aktivitas yang sesungguhnya. Karena di sini maksudnya adalah bahwa fungsi anggaran itu sebagai alat evaluasi. Ya. Yang kedua adalah mempermudah menyusun anggaran biaya departemen untuk dimasukkan ke dalam profit plan. Maksudnya di sini apa? Yaitu perusahaan itu akan memperoleh gambaran yang lebih jelas, ya. Nanti untuk memudahkan dalam menyusun anggaran laba rugi. Ya. Dan yang ketiga adalah menetapkan tingkat biaya bagi manajer pusat sebagai pusat pertanggungjawaban selama profit plan. Nah, ini bisa dikatakan hubungannya dengan yang nomor 1 di situ, yaitu sebagai alat evaluasi atau sebagai alat pengawasan, ya. Oke, jadi bisa dikatakan secara umum bahwa anggaran variabel di dalam suatu perusahaan itu mempunyai manfaat yang sangat besar, khususnya di dalam perencanaan dan pengendalian penggunaan dana di dalam perusahaan. Oke. Nah, untuk bisa menyusun anggaran variabel, maka setiap biaya itu harus dapat dikelompokkan, apakah itu termasuk biaya tetap, biaya variabel, atau biaya semi variabel. Ya. Tanpa itu, maka anggaran variabel itu tidak dapat disusun. Oleh karena itu, saudara harus bisa memahami tentang karakteristik masing-masing biaya, ya. Bagaimana karakteristik biaya tetap, variabel, dan semi variabel. Dan saya yakin saudara sudah paham pengertian apa itu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Nah, untuk metode pemisahan biaya, Nah, di dalam penyusunan anggaran variabel, ya, pemisahan biaya semi variabel menjadi biaya tetap dan biaya variabel itu tidak perlu dilakukan, ya. Hal ini karena disebabkan anggaran variabel tersebut itu untuk disusun, ya, berbagai tingkat kapasitas yang dapat diselenggarakan di dalam perusahaan. Nah, berikut ini nanti ada metode atau teknik yang dapat digunakan untuk memisahkan unsur biaya tetap dan biaya variabel. Jadi, kan tadi sifat biaya itu ada 3. Ada biaya tetap, ada biaya variabel, dan biaya semi variabel. Ya, kalau ciri biaya tetap kan akan selalu sama. Nah, sekarang bagaimana saudara untuk mengetahui apakah biaya tersebut itu biaya variabel atau semi variabel? Nah, kalau biaya tersebut biaya semi variabel, berarti kan berapa biaya variabelnya, biaya variabelnya, dan biaya tetapnya. Oke. Metode yang pertama itu adalah metode taksiran langsung. Ya. Metode perkiraan langsung di sini itu hanya dapat dipakai pada keadaan tertentu, di mana perhitungan unsur biaya secara kuantitatif itu tidak dilakukan karena suatu sebab. Ya. Maka di sini dikatakan dipakai untuk yang taksiran langsung itu dipakai oleh para perencana biaya yang telah berpengalaman, ya. Dan yang terakhir itu digunakan bagi yang ingin menghindari perhitungan matematis. Ya.
Tadi di awal saya dikatakan bahwa untuk metode taksiran langsung ya, itu bisa digunakan karena adanya suatu keadaan ya, karena memang harus menggunakan metode taksiran langsung ya. Keadaan di sini itu yang pertama biasanya karena adanya suatu bagian itu baru saja didirikan sehingga data historis di bagian tersebut itu tidak tersedia. Jadi yang pertama boleh digunakan dengan taksiran langsung karena ada suatu keadaan di sini karena tidak memiliki data historis. Ya. Nah, metode yang kedua itu adalah metode titik tertinggi dan terendah. Ya. Dengan metode titik tertinggi dan terendah, ini metode yang bersifat kuantitatif. Ya, jadi ada hitungan, ya, di mana metode titik tertinggi dan terendah itu berdasarkan tingkat biaya pada tingkat yang tertinggi dan terendah. Kemudian menginterpolasikan kedua titik biaya, ya, kedua tingkat biaya pada kedua tingkat kegiatan. Jadi dihubungkan bagaimana perubahan ketika di tingkat biaya tertinggi dan pada tingkat biaya yang terendah. Nah, untuk cara menghitungnya itu saya contohkan sebagai berikut. PT Kiriana itu mempunyai beberapa bagian ya, di mana satuan dasar penghitungan tingkat perusahaan atau unit outputnya nanti bisa dilihat di slide berikutnya seperti ini ya. Oke, jadi perusahaan di sini itu mempunyai data historis. Ketika produksi di 10.000 unit, maka biaya untuk penyusutan aset tetap itu sebesar 6 juta. Yang kedua, untuk biaya solar itu 2 juta, ada biaya bahan mentah tak langsung itu 1.800.000, untuk biaya pemeliharaan itu 1.700.000, ada biaya lain-lain adalah 1 juta. Nah, ketika diproduksi di 15.000 unit, biaya untuk penyusutan aset tetap itu adalah 6 juta. Untuk solar 3 juta, untuk bahan mentah tak langsung 2 juta, biaya pemeliharaan 2 juta dan biaya lain-lain 1.400.000. Ya. Nah, kita akan memisahkan biaya di sini apakah dia biaya tetap, biaya semi variabel atau biaya variabel. Kalau untuk penyusutan aset tetap itu jelas merupakan biaya tetap. Karena ketika di 10.000 unit itu 6 juta, di 15.000 unit itu juga biayanya 6 juta. Berarti selalu sama. Berarti otomatis ini adalah biaya tetap. Jadi tidak perlu dilakukan pemisahan biaya. Nah, kalau untuk solar, ketika di 10.000 unit, ya outputnya adalah solarnya biayanya 2 juta. Ketika produksi di 15.000 unit, biaya untuk solar 3 juta. Maka di sini pertanyaannya, ini termasuk biaya variabel atau semi variabel. Begitu juga untuk yang lainnya. Nah, cara memisahkannya itu dengan menggunakan metode titik tertinggi dan terendah. Oke. Nah, untuk pemisahan biaya ya, yaitu total cost solar di 10.000 unit itu kan tadi 2 juta. Dan di 15.000 unit biaya untuk solar adalah 3 juta. Kita cari selisihnya antara titik tertinggi dan terendah ya. Jadi untuk hasil min atau plus itu diabaikan. Kita carinya adalah selisihnya ya. Sehingga selisihnya di sini itu adalah 5.000 unit dan untuk rupiahnya adalah 1 juta ya. Nah, untuk mencari variabel cost per unit itu adalah 1 juta dibagi 5.000 sama dengan 200 unit ya. Nah, apabila
kita boleh ngambil yang di 10.000 atau di 15.000, itu nanti akan hasilnya sama, ya. Nah, kita sudah menghitung bahwa variabel cost per unit itu adalah Rp200 per unit. Maka ketika di 10.000 unit, total variabel cost-nya berapa? Yaitu tinggal 10.000 unit dikali Rp200. Maka totalnya adalah 2 juta. Nah, karena variabel cost-nya itu adalah 2 juta, padahal total cost solar adalah 2 juta, maka fixed cost-nya atau biaya tetapnya adalah 0. Ya. Nah, kita ambil satu contoh lagi untuk pemisahan biaya. Nah, itu yang biaya pemeliharaan. Total cost untuk biaya pemeliharaan di tingkat 10.000 unit adalah 1.700.000. Ketika di tingkat produksi 15.000, ya, biaya untuk pemeliharaan adalah 2 juta. Kita cari selisihnya, yaitu 10.000 dengan 15.000 kan selisihnya 5.000 unit. Untuk biayanya di 1.700.000 dan 2 juta selisihnya kan adalah 300.000. Kita cari variabel cost per unitnya dulu, ya. Caranya adalah 300.000 dibagi 5.000 unit. Maka variabel cost per unitnya adalah Rp60 per unit. Nah, kita akan mencari total variabel cost, ya. Total variabel cost untuk biaya pemeliharaan di tingkat 10.000 unit, ya, itu adalah 10.000 unit dikali Rp60 sama dengan 600.000. Padahal total cost di biaya pemeliharaan di tingkat 10.000 unit itu adalah 1.700.000. Sehingga selisihnya yang 1.100.000 itu merupakan fixed cost atau biaya tetap. Oke. Nah, dapat disimpulkan di sini, ya. Maka setelah dilakukan pemisahan satu persatu, bisa dilihat di sini. Penyusutan aset tetap itu merupakan biaya tetap, ya. Nah, untuk yang solar di sini itu biaya tetapnya adalah 0 dan ini merupakan murni biaya variabel, yaitu 200 per unit. Sedangkan biaya mentah langsung, ya, biaya tetapnya adalah 1.400.000 dan biaya variabelnya adalah 40.000, ya, dan seterusnya. Sehingga totalnya adalah biaya tetapnya adalah 8.700.000 dan biaya variabelnya adalah Rp380. Oke. Nah, untuk penyajiannya itu bisa dilihat di sini. Untuk penyajian itu kan ada bentuk tabel, ya. Nah, untuk bentuk tabel itu harus dicari satu persatu, ya. Nah, nanti ketika ada ditanyakan di sini, hitung untuk menyusun anggaran variabel, mau bentuk formula atau bentuk tabel. Nah, sekarang hitunglah anggaran biaya jika diproduksi 12.500. Oke. Nah, untuk penyajian dalam bentuk formula. Kalau dalam bentuk formula berarti ini A plus BX. A itu adalah untuk biaya tetap yaitu 8.700.000 dan BX, B-nya itu adalah biaya variabel per unit X, ya. Nah, ketika ditanyakan ini relevan ring-nya, ya. Itu relevan ring-nya adalah di 10.000 unit sampai dengan 15.000 unit. Jadi anggaran biaya variabel di sini itu bisa digunakan untuk ring atau antara biaya produksi di 10.000 unit sampai dengan 15.000 unit, ya.
Nah, ketika ditanyakan untuk produksi di 12.500 unit, berapa taksiran biayanya? Yaitu X-nya tinggal diganti 12.500. Ya, nanti akan ketemu sebesar 13.450 di sini. Ya, ini penyajiannya. Nih. Penyajiannya itu adalah bentuk formula, bentuk tabel, dan nanti bentuk grafik. Oke. Yang pertama dulu adalah bentuk formula. Ya. Tadi sudah dihitung seperti ini, ya, formulanya. Maka A plus BX, maka 8.700.000 ditambah 380, X-nya yang ditanyakan kan 12.500. Maka biayanya adalah ketika diproduksi 12.500 adalah sebesar 13.450.000. Itu yang bentuk formula. Ya. Nah, untuk penyajian yang kedua adalah bentuk tabel. Ya. Bentuk tabel di sini itu menghitung besarnya biaya masing-masing pos pada tingkat output. Ya. Jadi dihitung satu-satu. Jadi lebih terinci. Penyusutan aset tetap ketika diproduksi 12.500 adalah sebesar 6 juta karena biaya tetap. Nah, untuk yang pembangkit tenaga yang solar di sini itu kan murni biaya variabel. Maka di sini nolnya itu akan biaya tetap, tidak mengandung ada biaya tetap. Jadi murni biaya variabel. Per unit variabelnya kan 200 rupiah kali produksinya yaitu 12.500. Ketemu 2.500.000. Nah, untuk bahan mentah langsung ini merupakan biaya semi variabel. Biaya tetapnya adalah 1.400.000 ditambah biaya variabelnya yaitu 40 rupiah kali 12.500. Ketemu 1.900.000. Dan untuk biaya pemeliharaan itu merupakan biaya semi variabel. Berarti ada biaya tetapnya yaitu sebesar 1.100.000 dan biaya variabelnya adalah 60 rupiah per unit dikali produksinya 12.500 unit. Ketemu 1.850.000. Begitu juga untuk yang biaya lain-lain. Sehingga dengan bentuk tabel itu disajikan setiap pos-pos biaya ya dihitung. Sehingga total biayanya adalah 13.450 rupiah. Ya. Nah, ini yang bentuk grafik nanti bisa digambar ya. Oke. Nah, untuk yang metode korelasi itu saudara bisa menggunakan yang SPSS karena untuk menghitung berapa tingkat korelasinya ya. Demikian materi dari saya tentang anggaran variabel. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Kita ketemu kembali di materi berikutnya.